Megawati Hangestri Pertiwi kembali mendapat pukulan ke arah lawan saat Red Sparks mengalahkan GS Caltex pada pertandingan Federasi Bola Voli Korea di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Sabtu tanggal 6 Januari tahun 2024. Momen ini terjadi di set kedua saat skor 14-11 untuk keunggulan Red Sparks. Setter Red Sparks, Yem Hyeseon, mengirimkan umpan bijaksana kepada Megawati untuk menyerang dari belakang. Meski dihadang dua pemain GS Caltex, smash keras Megawati dari belakang berhasil menembus pertahanan dan bola langsung mengarah ke libero GS Caltex Han Sujin. Tidak waspada dengan kemunculan bayangan tersebut, Han Sujin kemudian dipukul wajahnya dengan keras oleh Megawati. Pemain bernomor punggung 47 itu langsung terjatuh ke lapangan sambil memegangi wajahnya. Ribuan fans di Chungmu Gymnasium kemudian terdiam setelah menyaksikan hantaman keras Megawati di wajah Han Sujin. Pemain Indonesia berusia 24 tahun itu pun angkat tangan meminta maaf. Setelah lebih dari 10 detik Han Sujin berbaring, libero GS Caltex kemudian berdiri dan berjalan menuju bangku tim. Penonton stadion bertepuk tangan pada Han Sujin saat pemain tersebut berjalan pergi. Han Sujin juga terlihat tersenyum malu karena Megawati menembak kepalanya. Ini bukan pertama kalinya Megawati menembak kepala lawannya. Pemain sebelumnya yang ditampar muka Megawati adalah pemain Hillstead Lee Da-hyun. Red Sparks sendiri menang 3-0 melawan GS Caltex. Ini merupakan kemenangan pertama Red Sparks atas GS Caltex di Liga Voli Korea musim ini. Megawati mencetak 16 poin pada pertandingan ini. Persaingan perebutan skor tinggi kejuaraan bola voli Korea 2024 semakin sengit, apalagi setelah ujung tombak Red Sparks kembali tajam. Persaingan cukup sengit terjadi dalam perebutan posisi 5 besar yang melibatkan pemain kunci timnas Indonesia, Megawati Hangestri. Tim Ko Hee-jin tidak tampil seperti biasanya setelah mendemonstrasikan strategi baru yang mereka terapkan. Salah satunya adalah memaksimalkan 3 pemain penyerang yang bermain secara bersamaan hampir sepanjang pertandingan. Mereka adalah Megawati Hangestri Pertiwi, Lee So-yang dan Giovanni Milana. Ketiganya menyumbang 41 poin dari total 75 poin yang dicetak Red Sparks saat mengalahkan GS Caltex 3-0. Mega sekali lagi mencetak poin lebih banyak dibandingkan 2 pertandingan terakhir. Bahkan di laga terakhir, atlet Jember itu hanya mencetak poin 1 digit. Mega perkuat kehadirannya di kompetisi top skor Liga Voli Korea. Megawati sekali lagi menggantikan legenda Korea Kim Yeon Koung dari tim Hankook Live Pink Speeders. Megawati mengumpulkan 453 poin, sedangkan Kim mencetak 442 poin meskipun lebih efektif dalam hal efisiensi serangan bola dengan 44,26% berbanding 42,6%. Megawati tetap menjadi pemain Red Sparks dengan kontribusi skor tertinggi. Peringkat di bawahnya adalah Gia dengan 400 poin. Sementara itu, Lee So-yang yang baru pulih dari cedera bahu mencetak 79 poin. Meskipun demikian, sang kapten mencetak poin terbanyak untuk Red Sparks dalam 3 pertandingan putaran keempat ini dengan 50 poin. Ko Hee-jin, pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, memiliki rencana baru untuk melawan sisa Liga Voli Korea 2023-2024. Setelah menelan 4 kekalahan berturut-turut, Red Sparks menang dalam pertandingan melawan Gimcheon Korea Expressway High Pass. Tim yang dilatih oleh Ko Hee-jin tampil dengan baik dalam pertandingan Senin, 1 Januari 2023, kemarin. Hasilnya, Red Sparks menang dalam pertandingan 4 set dengan skor akhir 3-1. Kehadiran kembali Kapten Lee So yang di lapangan, yang juga mengancam Megawati Hangestri Pertiwi, mungkin membuat Red Sparks bangkit dalam pertandingan lanjutan Liga Voli Korea Selatan. Dengan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Megatron, musim kompetisi 2023-2024 akan dimulai tanpa kapten. So yang harus beristirahat selama beberapa waktu karena cedera bahu yang dia alami sejak musim lalu. Atlet timnas voli putri Korea Selatan itu bermain di beberapa pertandingan putaran ketiga. Setelah putaran keempat, pelatih Ko Hee-jin kembali mempercayai atlet 29 tahun tersebut. Hasilnya, So yang tampil dengan baik dan menjadi salah satu sumber poin baru Red Sparks. Pada pertandingan pertama putaran keempat melawan Hankook Life Insurance Pink Speeders, yang berakhir dengan kekalahan, So yang menjadi top skor Red Sparks dengan 14 poin, sama dengan yang dihasilkan Jeng Ho-yang. So yang kemudian mengemas 25 poin ketika membantu Red Sparks mengalahkan High Pass,
atau menjadi pemain dengan poin terbanyak kedua setelah Giovanna Milana yang mengumpulkan 30 poin. Di sisi lain, Megawati mengalami penurunan poin yang signifikan dalam dua pertandingan tersebut. Dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya melawan Pink Speeders, Putri Jember itu hanya memperoleh 11 poin. Selain itu, dalam pertandingan melawan Haipas, Megawati hanya memperoleh 8 poin, karena pemain asal Jember, Jawa Timur itu tidak memiliki bola yang cukup untuk melancarkan serangan mematikan. Kehadiran So Yang mengancam, poin Megawati menunjukkan bahwa pelatih He Jin mengubah pendekatan. Setelah So Yang pulih dari cedera, Red Sparks tidak memiliki pelapis di lini serang dan sering bergantung pada Gia dan Megawati. Namun, sekarang mereka memiliki 3 pemain yang dapat menyumbang poin utama. Namun, Ko He Jin menyatakan bahwa keadaan tersebut merupakan bagian dari pendekatan barunya untuk menang. Untuk formasi, Megawati bermain dengan Vanja Bukilic, Express Y Haipas, ucap Ko, dilansir dari The Spike. Saya memberitahunya di awal laga bahwa dia mungkin tidak akan mendapatkan banyak serangan. Jadi jika dia mendapatkan serangan, dia harus bertanggung jawab atas itu. Saya juga mengatakan padanya untuk fokus ke yang lain, imbuhnya. Lebih lanjut, pria berusia 43 tahun itu mengaku sudah menemukan formulasi yang tepat untuk timnya yang bisa dipakai di laga berikutnya. Ko He Jin kini akan mengerahkan fokusnya untuk mempertajam lini serang dengan menghadirkan trio atau Trisula Maut. Dalam hal ini, Megawati masih menjadi pilihan utama dengan ditemani Giovanna Milana, Gia, sebagai outside hitter. Kedua pemain tersebut sejauh ini sudah menghadirkan sebutan di kalangan penggemar yakni dua meriam kembar Red Sparks. Lee So Yang sebagai kapten tim akan menjadi satu pemain yang menggenapi Trisula dalam ramuan baru serangan Red Force. Fokus saat ini ialah mempertajam lini penyerangan tim, Red Sparks, ucap Ko menjelaskan. Saya sudah menemukan format serangan dengan memainkan Megawati, Milana dan So Yang sejak awal. Mereka menjadi Trisula utama tim di sisa pertandingan, terannya menjelaskan. Cara cerdik Ko He Jin bangkitkan konsistensi kemenangan Megawati dan kawan-kawan. Megawati Hangestri Pertiwi dan rekan-rekannya menang atas GS Chalters dalam laga putaran keempat Liga Voli Korea. Pelatih Red Sparks Ko He Jin merasa kecewa. Setelah kalah dari klub asal Seoul dari putaran pertama hingga ketiga musim ini, Red Sparks mencapai kemenangan pertama mereka pada musim ini di Chungmu Gymnasium. He Jin tidak serta-merta memuji para pemain meskipun mereka menang. Dalam wawancara dengan media setelah pertandingan, He Jin menunjukkan kekesalannya karena skor yang sangat ketat, terutama pada set ketiga. Setelah set pertama berakhir dengan skor 25-22 dan set kedua dengan skor 25-21, Red Sparks hampir kehilangan poin di set ketiga sebelum mengakhirinya dengan skor 25-23. Masih ada kekecewaan ketika skor 24-23 pada set ketiga. Anda harus tetap fokus pada pertandingan sampai selesai. Sepertinya para pemain goyah karena berpikir semua sudah selesai ketika bisa memimpin perolehan poin. Saya akan membicarakan ini dengan para pemain, tutur He Jin dilansir dari MK Sports. Ketika dia memimpin, He Jin harus mengingatkan anak asuhnya tentang pentingnya fokus. Pada musim ini, Red Sparks gagal menang dalam beberapa pertandingan. Namun, berkat kemenangan atas GS Chalters, Red Sparks sekarang berada di peringkat kelima dengan 30 poin, hanya tertinggal 2 poin dari IBK Altos yang berada di peringkat keempat. GS Chalters, yang berada di peringkat ketiga, hanya tertinggal 7 poin dari Red Sparks. Dengan 3 pertandingan lagi di putaran keempat, serta putaran kelima dan keenam yang akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang, Red Sparks masih memiliki harapan untuk masuk ke playoff perebutan juara. Red Sparks harus bisa menempati peringkat ketiga setidaknya untuk bisa menembus babak playoff. Jika mereka bisa melakukannya pada awal putaran keempat atau pada awal putaran pertama, Red Sparks memiliki kesempatan untuk kembali ke babak playoff setelah mengalaminya terakhir kali pada 2017. Sebelumnya, Ko He Jin, pelatih Red Sparks, memberikan pernyataan setelah Megawati Hangestri Pertiwi dan rekan-rekannya menang di Liga Voli Putri Korea Selatan setelah kalah 4 pertandingan berturut-turut. Setelah Red Sparks menghajar pas pada hari Senin 1 Januari 2024. Di pertandingan kedua putaran keempat Liga Voli Korea di Gimcheon Indoor Gym, Red Sparks menang 3-1 atas Gimcheon Haipas. Ko He Jin, pelatih Red Sparks, melihat tanda-tanda bahwa timnya sedang bangkit setelah pertandingan.
Selama pertandingan, para pemain berteriak. Sekarang adalah waktunya untuk benar-benar melakukannya. Itulah yang coba dilakukan oleh para pemain. Atlet selalu mempersiapkan diri dengan keras. Karena jika hasilnya tidak keluar, maka sang pemain dinilai seolah-olah tidak mempersiapkan diri, dan sebagai pelatih itu sangat memilukan, ucap Ko Hye-jin dikutip dari Naver. Saya mempersiapkan diri dengan lebih tekun dan bekerja lebih keras daripada orang lain. Saya merasa kasihan kepada para pemain yang dikritik karena tidak mendapatkan hasil. Saya percaya pada kekuatan persiapan, kata Ko Hye-jin menambahkan. Dengan kemenangan ini, Red Sparks tetap berada di posisi kelima klasemen sementara Liga Voli Korea. Meskipun berada di peringkat kelima, tim Megawati CS sukses menaklukkan GS Chalters yang berada di posisi ketiga dalam klasemen sementara. Dengan kemenangan ini, Red Sparks mengumpulkan 30 poin dan semakin mendekati selisih poin dengan IBK Altos yang menempati peringkat keempat. Hal ini menunjukkan bahwa tim yang diperkuat oleh pemain voli asal Indonesia, Megawati Hangestri, semakin mendekati zona playoff dan berpotensi menggantikan posisi BK Altos.